Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1088, kamu telah bersusah payah. Pangeran ketiga dan Dreamy Do tidak harmonis, tidak sehari dua hari. Saat Brianna Leng tidak ada di istana, ibu kandung pangeran ketiga paling disukai Trevor Do, dan pangeran ketiga pernah jadi favorit. Masa kecilnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia hidup dengan bangga dan sewenang-menang. Namun, kehidupan pangeran ketiga berubah drastis sejak Brianna Leng tiba-tiba menjabat. Ibu kandungnya sudah tidak disayangi lagi, ia tertekan dan tidak bahagia sepanjang hari. Akhirnya ia mati dengan penuh kebencian. Setelah ibu kandungnya meninggal, status pangeran ketiga jatuh. Pangeran ketiga mengalami banyak pukulan, dan ia hampir jatuh ke dalam kehancuran. Brianna Leng sudah disayangi selama bertahun-tahun, bahkan dengan putrinya Dreamy Do, yang juga cantik. Pangeran ketiga tentu saja membenci ibu dan anak Brianna Leng. Menurutnya ibu kandungnya dibunuh oleh Brianna Leng, pikirnya Dreamy Do mengambil kedudukannya. Dengan kekesalan inilah pangeran ketiga kembali berunjuk rasa, ia tidak layu lagi. Sebaliknya, ia melakukan segala cara untuk menguatkan dirinya secara gila-gilaan, siang dan malam. Lah sekuat tenaga dan berlatih keras, agar kekuatannya semakin halus, menjadi semakin mempesona. Ketika dia mengandalkan usahanya sendiri untuk bersinar, dia mulai mengatur kontak lagi, memenangkan hati orang-orang, dan menciptakan kekuatan yang benar-benar miliknya. Saat ini, bahkan tanpa dukungan ibu kandungnya, pangeran ketiga telah mencapai kedudukan yang stabil sepenuhnya atas kemauannya sendiri, bahkan Brianna Leng pun tidak dapat dengan mudah bersaing dengannya. Sedangkan untuk Dreamy Do sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Pangeran ketiga hampir mengabaikan adik ini. Lah tidak pernah menyangka bahwa Dreamy Do adalah ancaman. Lagi pula, ia adalah pangeran dan warisan keluarga kerajaan, dan Dreamy Do akan disayangi lagi. Sebagai seorang putri, keluarga kerajaan Jeoshu tidak pernah membiarkan seorang wanita naik tahta, dan sang putri pada akhirnya akan menikah, sehingga pangeran ketiga tidak peduli dengan Dreamy Do. Namun kali ini Dreamy Do membawa kembali Dimas Wu dari luar. Menurut pangeran ketiga, Dreamy Do jelas ingin Dimas Wu masuk ke Jeoshu. Setelah ini selesai, status Dreamy Do sebagai putri di Jeoshu Hall akan menjadi keep it forever, sedikit banyak akan mempengaruhi rencana pangeran ketiga. Oleh karena itu, sejak awal pangeran ketiga mengincar Dimas Wu, dan tujuan utamanya adalah menyingkirkan Dimas Wu. Melihat ketertarikan pangeran ketiga pada lamarannya, wanita anggun itu langsung berdiri dan berbicara kepada pangeran ketiga dengan lembut dan lembut. Pangeran, aku akan mengirim seseorang ke istana Dreamy Do dan mengatakan bahwa pangeran mengundang dia. Jika dia datang, kita hanya bisa membiarkan kita mempermalukan. Jika dia tidak datang, kita juga bisa mempermalukan mereka. Pangeran ketiga mendengar perkataan wanita anggun itu, namun tidak menjawab. Ia sedikit menundukkan kepala sambil menyeruput teh yang enak di cangkir, dengan postur yang anggun dan gerakan yang santai. Wanita anggun itu beranggapan bahwa pangeran ketiga diam-diam telah disetujui. Dia segera melambaikan tangan dan memanggil para prajurit baja yang tewas di sini, lalu membisikkan beberapa patah kata kepada para prajurit baja, dan prajurit baja yang tewas segera membawanya pergi. Tak lama kemudian, prajurit baja yang tewas tiba di istana Dreamy Do. Dreamy Do menerima penjaga, tapi sikapnya dingin. Ketika prajurit baja yang tewas melihat Dreamy Do, dia langsung ke pokok pembicaraan dan berbisik, pangeran ketiga memintaku untuk datang dan mengundang Tuan Putri dan pria Tuan Putri ke istananya bersama. Prajurit baja tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan nada suaranya sombong. Katakan padanya, priaku tidak ada waktu. Dreamy Do menjawab dengan dingin. Jika dia tidak ada waktu, tidak apa-apa yang mulia, pergi sendiri. Prajurit baja terus berbicara, dengan aura yang samar-samar memaksa. Aku juga tidak ada waktu.
Dreamy Du tidak ragu-ragu, dan dengan tegas menolak. Saat dia berbicara, rasa dingin di tubuhnya telah berakhir, dan aura pembunuh dilepaskan. Prajurit baja merasakan aura pembunuh Dreamy Du, tetapi tidak bergeming. La berbicara lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, Pangeran ketiga memintaku untuk memberitahu Yang Mulia bahwa jika kamu tidak bersedia, dia akan mengirim seseorang untuk mengundangmu setiap hari, L. Setelah mengatakan ini, prajurit baja itu berbalik dan pergi. Dreamy Du memandangi perginya prajurit baja, matanya berkilat jijik. Pangeran ketiga yang benar-benar tidak sabar ini tak bisa menahan diri untuk bertindak secepat itu. Dreamy Du berhenti sejenak sebelum kembali ke aula dalam dan datang ke pintu ruangan besar tempat Dimas Wu berlatih. Dia menatap ruangan itu dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam pelan, kultivasimu benar-benar memakan waktu, Dimas Wu menghela nafas. Dreamy Du kembali ke kamarnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan ada anekdot menarik di Jeushu Hall. Pengawal pangeran ketiga tiba di istana Dreamy Du tepat waktu setiap hari dan mengajak Dreamy Du dan pasangannya mencicipi teh bersama pangeran ketiga. Namun setiap saat, Dreamy Du menolak begitu saja, tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Selain itu, provokasi hidup dan mati. Davis Dao terus berlanjut, dan Davis Dao juga datang ke istana Dreamy Du beberapa kali. Berulang kali menegaskan bahwa ia meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Dimas Wu. Namun, Dreamy Du tetap menolak, sama sekali tidak peduli. Adapun Dimas Wu yang selalu berlatih di ruang besar, tinggal di balik pintu tertutup berhari-hari dan tenggelam di dalamnya. Dreamy Du menepati janjinya kepada Dimas Wu dan berusaha sekuat tenaga melindungi Dimas Wu, tidak mengganggu latihannya. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, rumor dan obrolan telah beredar di istana Jeushu. Dreamy Du dan Dimas Wu telah disimpan di balik pintu tertutup sejak mereka kembali ke istana. Orang-orang akan membuatnya mengolok-olok mereka dan mengatakan Dreamy Du menginginkan terlalu banyak, dan setiap hari dia harus menempati Dimas Wu dan tetap berpegang pada Dimas Wu. Dikatakan juga bahwa Dimas Wu takut mati, bersembunyi di balik seorang wanita, tidak berani melihat orang, dan tidak harus melawan hidup dan mati dengan Davis Dao. Dreamy Du benar-benar menjengkelkan sampai mati akhir-akhir ini. Dia harus terus-menerus berurusan dengan orang-orang yang mengganggu, dan dia harus menanggung kesepian karena sendirian. Tidak mungkin. Selama sisa waktu, dia juga bersembunyi di ruangan dan berlatih diam-diam. Pada hari ini, Dreamy Du sedang duduk di meja batu di luar kamar Dimas Wu, menatap pintu kamar Dimas Wu, berpikir jauh. Masih ada 20 hari. Dreamy Du bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 20 hari, upacara akbar 9 benua akan diadakan sesuai jadwal, dan istana Bingshen akan dibuka. Lalu, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia hanya perlu menunggu 20 hari lagi. Tepat saat Dreamy Du bermimpi, pintu kamar Dimas Wu berderit dan terbuka. Suara ini langsung membangunkan Dreamy Du, dan dia segera mengangkat matanya dan menatap kamar Dimas Wu. Kulihat Dimas Wu melangkah dengan santai dan perlahan keluar kamar. Pada saat ini, temperamen Dimas Wu berubah drastis. Wajahnya tenang dan matanya dalam. Tidak ada aura di tubuhnya, seolah semua auranya telah menyatu. Dia sepertinya telah kembali ke dasar, mengembunkan semua ketajamannya. Menjadi sangat murni, sangat tenang dan damai. Tatapan mata Dreamy Du berubah sedikit. Dia tidak ragu-ragu. Dia segera bangkit dan berjalan cepat menuju tubuh Dimas Wu. Dia mengulurkan tangan giok putih, halus, lembut dan tanpa tulang, seolah-olah seperti biasa mengait Dimas Wu. Leher dan tubuh lembutnya menekan di dada Dimas Wu. Bibir sedikit terbuka, dihembuskan seperti biru, dan berkata dengan lembut, kamu akhirnya keluar. Dimas Wu memandang Dreamy Du sambil tersenyum, dan berkata pelan, akhir-akhir ini, kamu telah bersusah payah. Suara Dimas Wu juga menjadi dalam dan sederhana, dengan daya tarik yang tak terlihat. Hati Dreamy Du yang segar dan tubuhnya menekan Dimas Wu lebih dekat,
dia merasa bahwa Dimas Wu seperti tombak yang tajam, tajam dan kuat, keras dan kuat, dan tak terkalahkan. Dimas Wu saat ini seperti sepotong batu giok, tertutup dan percaya diri, memancarkan cahaya menawan, yang membuat Dreamy Du jatuh cinta padanya, dan hatinya berdesir. Apakah karena kekuatan sihir yang dia kembangkan? Pikir Dreamy Du diam-diam. Dimas Wu tampaknya sedang berlatih keterampilan sihir. Dia seharusnya berhasil berlatih sekarang. Dia terlihat seperti generasi Master Iblis. Namun, auranya berkurang dan ujungnya tersembunyi, membuatnya semakin tidak terduga dan dunia iein. Sudah menjadi masalah bersikap sopan padaku, tapi laki-lakiku, setelah terobosan, tampaknya membuat hatiku semakin tergerak. Setelah beberapa pikiran berbalik, Dreamy Du berbicara lagi dan berbicara dengan memesona kepada Dimas Wu. Merasakan panasnya tatapan Dimas Wu, Dreamy Du hanya bisa tersenyum. Dia dengan lembut membelai pipi Dimas Wu dengan ujung jarinya dan perlahan berkata, "Tubuhmu panas sekali." Ujung jari Dreamy Du seperti tongkat sihir, menebas kulit Dimas Wu, menyebabkan darah di bawah kulit Dimas Wu menjadi panas dan panas. Lambat laun, seluruh darahnya mendidih, dan seluruh tubuh tampak menyala, dan tubuhnya terasa panas, sulit untuk ditekan. "Kamu seperti ini saat aku menerobos, apa kamu tidak takut?" Dimas Wu menatap ke arah Dreamy Du, dan berkata dengan suara parau. Ada api kecil yang menyala di matanya. Dreamy Du tersenyum dan mengerang lembut, "Apa yang aku takuti? Aku sudah bilang sejak dulu, kamu adalah laki-lakiku, apa yang kamu inginkan, aku akan bergantung padamu." Berbicara tentang ini, wajah putih dan lembut Dreamy Du menunjukkan rona malu. Dimas Wu menatap dalam-dalam ke Dreamy Du dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar seperti siluman." Setelah itu, dia langsung memeluk Dreamy Du ke samping, lalu berbalik dan melangkah ke kamarnya yang besar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.